Problem kenegaraan di Indonesia. 1. Masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi penyebab permasalahan bangsa karena uang dari pajak menjadi tanggungan pembiayaan dalam pembangunan. APBN 2016 total sebesar jumlah 74,6% penerimaan negara yang berasal dari pajak. Masalahnya di sini adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan lembaga, instansi perusahaan, dan lain-lain, belum adanya kesadaran standar wajib bayar pajak. Yang kedua yaitu ada masalah korupsi. Masalah korupsi pada saat ini masih sering terjadi baik di pusat maupun di daerah. Transparency International atau TI meringkus situasi korupsi di 188 negara pada tahun 2015. Berdasarkan data di TI tersebut, negara Indonesia menduduki peringkat 88 dalam urutan negara korup di dunia. Yang ketiga yaitu ada masalah lingkungan. Indonesia sudah banyak dikenal dengan sebutan paru-paru dunia, tetapi pada saat ini citra tersebut sudah mulai pudar dikarenakan banyaknya kasus pembakaran hutan. Diubahnya hutan menjadi ladang pertanian, dan yang paling sering dibicarakan yaitu hutan yang ada di Indonesia menjadi perkebunan. Yang keempat ada masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi melaju dengan cepat mengiringi terjadinya reformasi di Indonesia. Dari hal tersebut menghasilkan perbaikan-perbaikan di tantangan negara Republik Indonesia. Reformasi tidak menghasilkan dampak positif saja, melainkan juga menghasilkan dampak negatif, yaitu terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kelima yaitu ada masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis, tetapi letak geografis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif. Contohnya yaitu dampak negatif dari geografis dilihat dari pengintaian bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Yang keenam yaitu ada masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuan dari salah satu gerakan reformasi tersebut adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus menciptakan atau meningkatkan kualitas penegakan hukum. Telah banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tapi faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Yang pertama yaitu ada wadah ketahanan nasional Indonesia. Yang dimaksud ketahanan nasional atau disingkat TANAS itu adalah menurut salah satu seorang ahli dalam ketahanan nasional Indonesia, GPHS Suryo Mataraman. Pengertian dari ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena dari penyusunannya tersebut terlihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Pendapatnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan yang lain berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Yang kedua yaitu ada dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga mempunyai banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh sebab itu, aspek-aspek baik alamiah dan sosial Astragattra dapat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan nasional. Maka aspek dimensi atau bidang dari ketahanan Indonesia juga dapat berkembang. Yang ketiga itu ada bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah dari bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh MPR 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan guna memperteguh konsep dan dianut oleh bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni dalam upaya membela negara bukan hanya memonopoli TNI saja, melainkan juga merupakan hal sekaligus kewajiban setiap warga negara. Karena itu tidak benar jika ada anggapan bela negara yang berkaitan dengan militer
nasionalisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia.